Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gigin Aulia dengan NIM B10111811065. Kali ini akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Grittle. Langkah pertama, buka terlebih dahulu datanya. Di sini saya menggunakan data inflasi tahun 2009 sampai 2011. Lalu setelah masuk ke Excel yang sudah berisikan data inflasi, buat kolom baru dengan nama MA lalu di D4 untuk di bulan Maret tahun pertama, masukkan rumus rata-rata dari C2 sampai dengan C4. Enter. Kemudian tarik sampai ke Desember tahun terakhir. Desember. Udah. Kemudian buat kolom baru lagi. Untuk forecast. Kemudian di kolom E5 masukkan rumus sama dengan D4. Enter. Tarik ke bawah sampai Januari 2012. Lalu setelah itu blok MA dan forecast beserta datanya untuk dibuat grafik. Berikut adalah grafik dari untuk MA dan forecast-nya. Setelah ini, masuk ke aplikasi Grittle. Terlebih dahulu, save data Excel tadi, lalu masuk ke Grittle, klik File, Open Data, User File, cari datanya. Ini harus diubah berdasarkan Excel. Topik 9, terus open. Ini oke. Kemudian klik yes, klik time series, forward, karena ini menggunakan bulan harus monthly, forward. Ini ditulis tahun pertamanya, ketik tahun pertamanya, forward, play. Kemudian untuk ini sisakan data YT-nya saja. Jadi untuk yang lainnya cukup dihapus. Delete. Kemudian klik data YT ini, lalu ke variabel,
Lalu kemudian terlebih dahulu diklik kanan dulu, pilih edit atribut, ganti nama, ini sudah YT ya. Kemudian klik variabelnya, lalu ke filter, klik simple moving average, kemudian ubah number of observation in average ini menjadi 3, lalu checklist semua. Kemudian oke. Nah, ini merupakan data dari Excel tadi. Untuk melihat apakah benar data yang digunakan, klik MA. Sama ya, 0,2. Lalu untuk selanjutnya, buka Excel lagi yang tadi, pindah ke sheet 2, masukkan data bulan, data tahun, bulan, dan YT, di copy ke sheet 2. Copy kan di sheet 2. Di sini di baris 2, klik insert. Kemudian buat kolom baru, yaitu kolom baru S-alpha 03. S-alpha 0,3. Kemudian di baris D2 masukkan rumus rata-rata, average. Masukkan rumus rata-rata dari C3 sampai dengan C8. Enter. Lalu di baris D3, di kolom D3 ini, masukkan rumus sama dengan 0,3 dikali C3 ditambah 0,7 dikali D2. Enter. Kemudian ditarik hasilnya sampai dengan tahun terakhir Desember. Lalu kemudian buat kolom baru. Buat kolom baru untuk forecast. Di forecast ini di baris E3, masukkan rumus sama dengan D2. Tarik sampai Desember sampai Januari 2012. Kemudian blok baris alpha dan forecast seluruhnya
Untuk dibuat grafik. Ini adalah grafik dari S-alpha 3 dan forecast. Forecast yang merah, S-alpha 0,3 yang biru. Kemudian diklik kanan, pilih Select Data, klik Add, kemudian di series name ini tambah Y untuk nama YT, kemudian di series value nilai dari YT. Oke. Kemudian untuk di bagian horizontal masukkan tahun dan bulan. Oke. Kemudian oke. Yang biru adalah S-alpha 0,3, yang merah adalah forecast, dan yang hijau adalah nilai YT. Kemudian masuk ke aplikasi Grittle-nya lagi. Klik YT, klik variabel, kemudian klik filter. Pilih exponential moving average. Ini diubah menjadi 0,3. Weight on correct observation. Kemudian yang the mean of first and observation diubah menjadi 6. Kemudian ini semuanya di checklist. Oke, lalu muncul grafik. Ini adalah grafik. Yang hijau ini adalah original, yang oranye adalah data smooth. Untuk membuktikan apakah benar data yang digunakan, kita lihat. Kemudian di-save saja. Kemudian buka data baru untuk topik 10 dan 11. Ini masih menggunakan data inflasi tahun 2009 sampai 2011. Pertama, buat kolom baru untuk CMA 12. Kemudian di D7 masukkan rumus average. Dari C2 sampai dengan Desember. Enter.
tarik ujungnya sampai ke Juni tahun terakhir. Juni tahun terakhir. Kemudian dirata-ratakan lagi dengan membuat kolom baru. TR dikali CL kurang sama dengan CMA 15. Rata-ratakan lagi dari Juni Juli dengan masukkan rumus di bulan Juli tahun pertama dengan rumus rata range kurung. Kemudian ditarik hingga Juni tahun terakhir. Sehingga di sini 6 periode di atas, kemudian 6 periode di bawahnya kosong. Kemudian di save. Kemudian lalu masuk ke aplikasi Grittle. Buka Grittle-nya, open data, user file. Ini seperti yang tadi, ganti, masukkan, open, yes, time series, forward, mulai dari tahun pertama yaitu 2009, kemudian forward, apply. Setelah itu di sini kita hanya menggunakan data YT saja, sehingga untuk tahun dan bulan di-delete untuk menyisakan data YT. Delete. Kemudian klik nomor 1 ini, kemudian ke variabel, ke filter, ke simple moving average, checklist semua. Oke, ini adalah grafik dari Grittle-nya. Kemudian untuk pembuktian datanya, klik MAYT. Bentar. Nah, betul. Kemudian untuk selanjutnya buat kolom baru untuk mencari dengan SN IR kurung sama dengan YT dibagi
TF kali CL dikurang. Tulis rumus di Juli tahun pertama dengan rumus C8 dibagi E8. Enter. Kemudian ditarik sampai Juni tahun terakhir. Juni tahun terakhir. Kemudian buat kolom baru untuk mencari SN. SN 1 klik di bulan Januari tahun pertama, masukkan rumus sama dengan F14, enter. Kemudian copy data SNIR di tahun kedua dari Januari hingga Desember, copy, masukkan ke paste spesial di sini, paste spesial value. Oke, DSN 1 Januari tahun pertama. Kemudian buat kolom baru lagi untuk SN2. Kemudian copy data SNIR dari Juli Desember tahun pertama, di copy, kemudian di kolom SN Juli Agustus tahun pertama, Juli Desember tahun pertama, paste spesial value. Kemudian lalu copy data bulan Januari Juni tahun terakhir, masukkan ke kolom SN Januari Juni tahun pertama. Dan sudah. Lalu buat kolom rata-rata lagi. Rata-rata. Tulis rumus di baris I2. Bulan Januari tahun pertama dengan average G2 sampai H2, kurung, enter. Kemudian tarik sampai Desember. Bisa juga menggunakan metode median.
buat kolom baru dengan nama median. Kemudian masukkan rumus median sama dengan median 1/2. Lalu cek apakah jumlahnya 12. Kemudian tulis rumus untuk mengecek apakah jumlahnya ini menjadi 12. Ternyata lebih dari 12. Dan insert di sini di baris 1. Di sini di antara untuk rata-rata dan median diberi nama seasonal vector. Kemudian jika lebih dari 12, masukkan rumus di IA16 dengan rumus sama dengan 12 dibagi I15. Enter. Kemudian buat kolom baru dengan nama SN. Lalu di baris Januari tahun pertama, masukkan rumus sama dengan I3 dikali I16. Enter. Kemudian ditarik hingga Desember. Bisa ditarik. Dia harus satu-satu. Kemudian dijumlahkan. Untuk mengetahui apakah dia sudah 12 atau belum. Ya, sudah 12. Kemudian di atas sini diberi nama adjusted seasonal. Kemudian buat lagi kolom baru SN. Di baris tahun pertama, bulan Januari, masukkan rumus di bulan Januari, masukkan rumus sama dengan K3. Lalu tarik hingga ke L14. Lalu setelah ini, Januari tahun kedua, masukkan rumus yang sama, yaitu dengan K3. Kemudian tarik hingga Desember tahun kedua. Untuk tahun ketiganya juga dilakukan hal yang sama dengan K3. Kemudian ditarik hingga bulan terakhir. Lalu blok SN ini
untuk dibuat grafik. Berikut adalah grafiknya. Kemudian, buat kolom baru dengan judul Deseasional sama dengan YT per SN. Jadi di sini di N3 masukkan rumus sama dengan C3 dibagi L3. Tarik sampai ke bawah. Setelah tarik sampai ke bawah, klik kanan grafik, pilih cell and data, kemudian ditambahkan add, masukkan data desasional. Untuk value-nya, untuk value masukkan data desasionalnya. Oke, lalu di bagian horizontal, axis table rank, blok, tahun, bulan terakhir. Oke, kemudian klik OK. Lalu klik kanan lagi, pilih cell data, add, sini pilih SN. Kemudian nilainya oke, klik OK. Di save. Kemudian masuk ke aplikasi Grittle. Yang tadi. Buka aplikasi Grittle. Data user file. Ininya diubah menjadi Excel file 10 open. Oke, berarti harus pakai 2. Ini diganti 3 dan 2. Oke. Ya, seperti biasa time series, non-list, forward, ini diisi dengan tahun pertama, forward, play. Kemudian di sini hapus data, sisakan data desasional. Delete. Klik kanan data, kemudian klik edit attribute, ganti nama dengan
Seasonal. Oke. Kemudian dinama dengan desesional. Setelah ini klik add time trend. Setelah itu klik time, klik model. Setelah klik model, klik ordinary least square. Ordinary time frame. Dengan klik model ordinary least square. Yang distansionalnya masukkan ke dependent, sedangkan time-nya masukkan ke independent. Lalu oke. Klik, sudah dapat. Muncul hasilnya, klik analisis, klik forecast. Oke. Berikut adalah hasilnya. Sudah didapat, klik copy. Oke, buka Word. Untuk di copy ke Word. Paste. Ya, sudah dibuat tabel. Dibuat tabel. Berapa satu? Berarti nggak usah. Kemudian sudah dimasukkan ke dalam Word. Kemudian untuk yang prediction, pindahkan ke Excel. Prediction-nya pindahkan ke Excel. Karena di sini tidak bisa menggunakan tabel, jadi harus satu per satu. Bisa. Jadi copy, pindahkan ke Excel-nya. Pindahkan ke Excel-nya. Kemudian ini diberi nama TR. Data prediction ini adalah data TR. TR. Kemudian buat kolom baru dengan nama TR kali SN. Kemudian masukkan rumus sama dengan N3 dikali L3 SN kali TR-nya. Oh ya, ini harus diubah dulu.
ke ubah dulu ke titik. Office button. Set option. Coba jadi titik saja. Ini adalah tes. Kemudian sama dengan TR kali SN. Enter. Turunkan sampai ke bawah. Lalu buat kolom baru. Ini ada ya hasilnya. Kemudian buat kolom baru, CL kali IR tutup kurung sama dengan YT bagi TR kali SN. Jadi CL kali IR tutup kurung
di sama dengan YT per TR kali SN tutup kurung. Kemudian masukkan rumus sama dengan C3 bagi O3 sama dengan, kemudian tarik sampai ke bawah. Setelah itu tarik sampai ke bawah, kemudian buat kolom baru lagi dengan nama CL sama dengan CMR 3. Di baris bulan Februari masukkan rumus sama dengan average P. Average P3 sampai dengan P5. 3 sampai dengan P5. Enter. P3 P5, enter. Kemudian tarik sampai bawah. Lalu buat kolom, tarik sampai November sampai November tahun terakhir. Kemudian selanjutnya buat kolom baru, IR sama dengan CL kali IR kurung bagi CL di baris Februari. Misalnya ini di bulan Februari, masukkan rumus sama dengan average P4 bagi Q4 kurung rata-rata P4 dan Q4. Enter. Average dibagi terusnya rata-rata dari P4 dibagi dengan Q4, kemudian ditarik hasil hingga November tahun terakhir. Lalu buat lagi kolom baru dengan YT sama dengan SN kali TR kali CL kali IR. Di bulan Februari tahun pertama, masukkan rumus sama dengan
L4 dikali lagi Q4 kali lagi R4 521 tarik hingga November tahun terakhir. Iya. Jadi di sini YT ini dan YT yang di sini sama. Jadi data yang digunakan di awal hingga proses-proses ini lalu pembuktiannya membuktikan bahwa ini benar. Ya. Di save mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan Grittle. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.